Bismillahirrahmanirrahim. Minta cerai. Setelah diceraikan, baru merasa beratnya seorang wanita hidup sendirian. Dan itu di antara waqi' yang terjadi. Tentu ada yang memang setelah perceraian keadaannya lebih baik. Karena perceraian itu sebagaimana yang pernah kita sampaikan di kajian ibu-ibu, bahwa perceraian itu kalau dilakukan sesuai dengan syar'i dan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Wa ay yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kalau mereka berpisah maka Allah akan cukupkan mereka dari satu sama lain. Maka sang istri tidak akan merasa butuh lagi kepada suaminya, begitu juga suami. Kalau perceraiannya itu baik. Tapi kalau perceraian itu disebabkan karena hal-hal yang sepele, hanya karena cekcok dalam masalah makanan atau hobi dan lain sebagainya, dan yang tidak ada faktor syar'inya, maka perceraian seperti inilah yang akan memberatkan seseorang. Tapi kalau dia bercerai lillahi ta'ala dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala bantu. Kemudian lanjutan baitnya, wala taktsiris syaqwa fatadhhabu bil quwwah. Janganlah engkau banyak mengeluh, maka engkau akan diusir secara paksa. Wa ya'baka qalbi wal qulubu tuqallabu. Dan hatiku tidak menginginkanmu dan hati itu berbolak-balik. Ya. Ini masalahnya ibu-ibu. Hati para suami dan para istri itu tidak tetap berbolak-balik, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita butuh dekat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bait ini disebutkan jangan banyak mengeluh sehingga engkau akan diusir secara paksa, artinya diceraikan, dan hati akan menolakmu dan hati itu berbolak-balik. Fa inni ra'aitul hubba fil qalbi wal adha idza jatama'a lam yalbath al-hubbu yadhhabu. Aku melihat apabila di dalam hati bersatu antara rasa cinta dan benci, dan jika keduanya bersatu maka tidak akan lama kecintaan itu akan pergi. Maka berusahalah untuk tetap mendapatkan kecintaan. Kemudian di antara nasihat yang sangat masyhur, nasihat yang sangat berharga, yang sangat masyhur, dan nasihat ini sangat terkenal ibu-ibu. Saya tidak tahu ibu-ibu pernah mendengarkannya apa belum. Kalau sudah maka ini murajaah, kalau belum maka perhatikan ibu-ibu. Karena ini nasihat yang sungguh sangat indah dan sangat berharga. Yaitu nasihat Umamah bintil Harith kepada putrinya yang dipinang oleh salah seorang Raja Kandah. Putrinya bernama Ummu Ayyas bintu Auf. Umamah bintul Harith, dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dan nasihat ini ibu-ibu patut ibu-ibu tulis dengan tulisan yang paling indah. Ya. Kemudian simpan baik-baik. Karena ini kayaknya sulit dihafal ibu-ibu karena banyak, panjang dia. Maka nanti tulislah ulang nasihat ini dengan tulisan yang indah di rumah, ya, agar bacanya juga enak. Dia mengatakan kepada putrinya yang hendak menikah, setelah putrinya dilamar dan sebelum diambil oleh suaminya, dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dia mengatakan, nasihat ini cukup panjang. Dia mengatakan, "Ai bunayyah, innal wasiyata law turikat li fadlin fil adabi aw makramatin fil hasabi la turikat dzalika minki wa la zawaituha anki." Wahai putriku, jika nasihat itu boleh tidak diberikan kepada seseorang karena kemuliaan adabnya dan keturunannya yang baik, niscaya nasihat itu tidak diberikan untukmu. Niscaya nasihat itu akan aku jauhkan darimu.
walakinnaha tadhkiratun lil ghafil wa ma'rifatun lil aqil. Akan tetapi nasihat itu adalah peringatan bagi orang yang lalai, peringatan bagi orang yang lupa, dan pengetahuan bagi orang-orang yang berakal. Ya. Jadi nasihat itu senantiasa bermanfaat, ibu. Dia sampaikan kepada putrinya yang memiliki akhlak yang baik. Dia katakan, seandainya ada orang yang tidak diberikan nasihat, maka engkau adalah orangnya, karena adabnya yang baik, kemudian juga keturunan baik. Tapi nasihat itu adalah peringatan bagi orang yang lalai dan pengetahuan bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dilanjutkan, ay bunayya, walau anna imra'atan istaghnat 'aniz zawji ligina abawaiha wa shiddati hajatihima ilaiha kunti aghna an-nasi anhu walakinna an-nisaa lirrijal khuliqna wa lahunna khuliqar rijal. Wahai putriku, jika ada seorang wanita yang tidak membutuhkan suami karena kekayaan kedua orang tuanya dan karena kedua orang tua membutuhkannya, maka engkau adalah orangnya. Engkau adalah orang yang paling tidak membutuhkan suami. Walakinnan nisaa lirrijal khuliqna. Akan tapi ketahuilah, wanita itu diciptakan untuk laki-laki. Walahunna khuliqar rijal. Dan laki-laki diciptakan untuk wanita. Ini Masya Allah nasihat yang bijak dari seorang ibu kepada putrinya. Karena rumah tangga terkadang bermasalah, ibu, karena ada campur tangan orang luar, termasuk juga orang tua. Ya. Dia melihat anak putrinya menikah dengan laki-laki dan melihat putrinya tidak bahagia secara duniawi. Rezekinya sempit, urusannya sulit, sehingga dia memprovokasi putrinya untuk minta cerai. Dan ini terjadi. Dia lupa bahwasanya putrinya itu nggak harus hidup seperti dirinya, karena masing-masing orang sudah ditulis takdirnya oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Orang tua yang kaya ingin anak-anaknya kaya, itu fitrah manusiawi. Tapi jangan sampai ketika kemudian anaknya tidak seperti yang dia inginkan, dia ingin pisahkan putrinya dari suaminya. Ini bukanlah solusi. Ini bisa menambah masalah. Ini nanti orang-orang yang akan meminang anaknya, ketika dia mengetahui sebab anaknya bercerai, tidak akan meminang anaknya lagi. Di sini Umamah bintul Harith mengatakan kepada putrinya, walakinnan nisaa lirrijal khuliqna wa lahunna khuliqar rijal. Wanita itu diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk wanita. Kemudian beliau lanjutkan nasihatnya, ay bunayyah, innaki faraqtil jawwa alladhi minhu kharajti wa khalaftil ushya alladhi fihi darajti ila wakrin lam ta'rifihi wa qarinin lam ta'lifih. Wahai putriku, sesungguhnya engkau akan keluar dari tempat kelahiranmu dan engkau akan tinggalkan rumah tempat engkau besar menuju rumah yang belum engkau ketahui dan bersama orang yang belum engkau kenal, yaitu suaminya. Dan ini tentunya ibu gak berlaku bagi orang yang pacaran. Karena orang pacaran itu setiap hari ketemuan, ya. Sudah, jadi masa-masa indahnya itu sudah habis. Begitu menikah sudah garing kata orang, ya, sudah kering semuanya. Ini mungkin azab tercepat yang Allah berikan kepada orang-orang yang pacaran sebelum menikah. Ya. Tapi orang yang belum menikah, dia belum, di situ dia mulai kenalan dengan suaminya. Di situ dia mulai beradaptasi. Ya. Maka dari situlah akan muncul benih-benih kecintaan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitul hubba mithla fin nikah, atau kama qala Nabi SAW. Saya tidak pernah melihat kecintaan seperti di dalam pernikahan. Jadi cinta yang ada di anak-anak yang pacaran itu adalah cinta-cinta palsu.
datang dari orang-orang yang berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang laki-laki boleh memegang wanita yang bukan mahramnya itu dengan amanah dari Allah. Maka ketika seorang laki-laki mendekati wanita, dia telah berkhianat kepada Allah. Bisa bayangkan ibu-ibu bagaimana cintanya orang yang berkhianat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Jadi beliau mengatakan kepada putrinya, engkau akan keluar dari tempat kelahiranmu menuju rumah yang belum engkau ketahui dan bersama orang yang belum engkau kenal. Ini baru taruh, ya, menukar biodata saja. Ya ini nanti ketika bertemu ya luar biasa ibu-ibu. Ya semoga ibu-ibu pernah mendapatkannya. Ya. Bukan pernikahan yang diawali dengan pacaran. Kalau dulu pacaran maka banyak-banyak bertaubat ibu. Kemudian fasbah bimulki aliki raqiban wa malikan, maka engkau akan selalu di atas pantauannya dan di dalam kekuasaannya. Kemudian ini di sini ada nasihat yang sangat bagus ibu. Fakuni amatan yakun laki abdan wasyikan. Jadilah budak wanita untuknya, maka dia akan menjadi budak yang sangat patuh kepadamu. Ya. Ini syaratnya ibu. Jadilah budak wanita untuknya, maka dia akan menjadi budak yang sangat patuh untukmu. Jadi salah satu cara untuk menundukkan suami adalah istri menjadi budak. Tentu bukan budak, ya budak tanda kutip di sini ibu. Budak artinya menjadi pelayan suami, ya, melayani, mentaati suami pada hal-hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti menjadi budak yang boleh diperjualbelikan dan tidak ada haknya, ya bukan itu maksudnya. Tapi apabila suamimu ingin menjadi budak, maka pertama jadilah budak untuknya, maka dia juga akan menjadi budak. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan 10 nasihat berharga. Dia Umamah bintul Harith mengatakan kepada putrinya, wahfadhi lahu khisalan 10 takun laka dhukhran. Jagalah untuknya 10 perkara, maka itu bisa menjadi kebaikan untukmu. Jaga untuk suamimu 10 perkara, maka bisa menjadi kebaikan untukmu. Ammal ula wa thaniyah fal khudu'u lahu bil qana'ati wa husnus sam'i lahu wat ta'ah. Adapun perkara yang pertama dan yang kedua adalah patuh dengan penuh sukarela dan baik di dalam mendengar dan juga taat. Mendengar dan taat dengan baik kepada suami. Jadi patuh dengan penuh sukarela, dengan penuh keridhaan terhadap suami. Dan dengarkan, taati suami dengan baik. Ini juga akan bisa menjadikan suami baik terhadap istrinya. Ketika suami melihat istrinya melakukan urusan-urusan rumah tangga dengan penuh kecintaan, dengan sukarela, maka suami akan mencintai istrinya. Begitu juga ketika sang istri pandai mendengarkan suaminya dan pandai taat kepada suami, maka ini juga akan baik bagi seorang istri. Belajarlah ibu-ibu menjadi pendengar yang baik, ya, sebagaimana disebutkan dalam syair tadi. Kalau suami menasihati jangan balas nasihati, ya. Terkadang suami memberikan nasihat, istri membalik suami. Dengarkan nasihat itu dulu. Nanti kalau sudah tepat waktunya baru berikan nasihat lagi kepada suami, agar dia tidak merasa nasihatnya dibantah. Ya. Kalau ibu-ibu ingin menasihati suami, jangan langsung menasihati setelah dia menasihati, tapi nanti, kecuali kalau suami meminta, ini nasihat saya, mana nasihatmu? Nah, berikan di situ nasihat, nggak apa-apa. Begitu juga baik dalam taat kepada suami. Ketika taat kepada suami,
lakukan ketaatan itu dengan baik. Apa rasanya ibu-ibu secangkir teh ketika dihidangkan oleh seorang istri dengan